Judulnya Habitus Muslim Melayu Perkotaan Ya. di Pontianak, Perubahan Praktik Beragama dan Pengasuhan. Jadi saya barangkali cerita dulu dari keresahan ya Kak Di ya. Karena riset kadang-kadang dimulai dari apa yang diresahkan oleh seorang peneliti. Iya. Kalau misalkan dari sudut pandang psikologi atau teori pendidikan atau dari agama, mudahnya atau satu katanya adalah keikhlasan Kak Adi. Keikhlasan. Bourdieu memang tidak pernah menuliskan tentang Secara khusus tema itu sosial nggak ya? parenting ya. Ya. Tetapi Bourdieu banyak menulis tentang praktek yang dilakukan oleh orang-orang kelas menengah Kak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para guru kreatif Indonesia, jumpa kembali dengan Kak Adi Kitana di ruang podcast Kampus Guru Kreatif Indonesia STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, sahabat Kak Adi. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi PPIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ya, siapa beliau? Dan saya pastikan bincang-bincang kita kali ini akan sangat seru dan luar biasa. Kita ketemu beliau. Assalamualaikum, Pak Hamzah. Waalaikumsalam. Sehat ini? Sangat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, Pak Hamzah ini masih hangat bener. Saya sebut begitu karena baru sepekan yang lalu saya menghadiri acara promosi doktor beliau di UIN Sunan Kalijaga dan luar biasa ya. Mengikuti ujian itu rasanya kita mendengar sebuah podcast tersendiri ya. Asik sekali. Dan insya Allah hari ini kita akan mengulik sedikit tentang salah satunya tentang disertasi beliau. Siap Pak Hamzah ya? Siap, insya Allah. Tapi ini bukan ujian ya? Nggak diuji lagi kan ya? Iya. Jadi, Ya. tapi sebelum kita ngobrol Oke. yang agak serius dikit Oke. gitu, kita ngobrol santai tentang apa ya? Pak Hamzah ini asalnya dari mana Pak Hamzah? Saya asli Kabupaten Mempawah Kak Adi. Kabupaten? Kabupaten Mempawah. Mempawah. Itu di Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Tapi sekarang tinggalnya di Pontianak. Di Pontianak. Iya. Kelahiran Pontianak juga ya? Kelahiran Mempawah itu tadi. Oke. Iya. Itu nama kota kabupaten atau? Nama kota kabupaten. Jadi Mempawah itu sekitar 100 kilo dari ibu kota provinsi Kalbar, Pontianak. Saya sudah beberapa kali ke Pontianak. Oh ya? Mudah-mudahan suatu saat nanti Oh, harus. bisa mampir. Ya. Wajib. Oke. Kelahiran 19 Maret. Ya. Oh, hafal ini. Sama dengan saya. Oh, gitu kan ya? Bulannya. Bulannya. Dan biasanya orang yang lahir di bulan Maret ini punya sen estetika yang bagus. Ya, sedikit adalah. Nanti makanya kita uji. Pak Hamzah akan menyanyi di ruang podcast Kak Adi. Siap lah pokoknya. Iya, karena kebetulan keponakan beberapa teman yang lahir bulan Maret itu kebanyakan punya sen estetikanya lumayan. Oke. Maka saya percaya ini sama-sama Maret ya. Iya. Saya 6 Maret, Pak Hamzah 19 Maret. Tahunnya nggak beda-beda jauh lah. Kak Adi sok muda. Oke. Istri aktivitas apa sekarang Pak Hamzah? Istri ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ah. Tapi kalau gelarnya saya lihat itu kebidanan ya? Iya. Kebidanan. Dulu Bidan berarti. Iya, bidan. Dulu istri sempat kuliah di Akademi Kebidanan Kak Di. Lalu sempat bekerja di Rumah Sakit Bersalin selama 7 tahun. Kemudian resign, bikin usaha sendiri, wira swasta. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Yang tadinya pegang stetoskop Kak Di, Iya. periksa jarum suntik. Sekarang pegang kalkulator. Gitu kira-kira. Jadi ketemu kira-kira pas sama-sama kuliah ya? Ini agak unik sedikit Kak Adi. Iya. Ini cerita masa lalu ya. Tapi indah memang. Iya. Dulu kampus saya, YN Pontianak, bikin kegiatan
pengabdian pada masyarakat. Jadi kita punya desa binaan. Nah, saya panitia di situ. Nah, istri jadi peserta. Istri waktu itu masih SMA. Berarti waktu itu Pak Hamzah sudah dosen ya? Sudah dosen. Nah, lalu kita ketemu karena panitia dan peserta. Belum ada rasa apa-apa. Serius nih? Serius. Lalu kemudian ketemu lagi di Jakarta. Istri ngambil kebidanan, saya S2 di UNJ. Dan benih-benih itu pun muncul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan langgeng sakinah mawaddah. Amin. Terima kasih Kak Adi. Oke. Itu sedikit tentang Pak Hamzah ya. Nanti kita akan ulik juga terkait masa kecil beliau. Kalau hadir di ruang podcast Kak Adi, tidak sekedar berbagi ide dan pemikiran, tapi juga harus berani menerima tantangan berkesenian. Ya, atau mungkin kita ulik karena sama-sama praktisi dunia anak-anak, kesan-kesan masa kecil yang boleh. Ya, gitu boleh ya Pak Hamzah? Sangat boleh. Baik. Kita lanjut. Judul kita mulai ke disertasi ya. Mulai dari yang berat dulu ya. Tapi kita ngobrol santai lah. Santai. Saya ingin teman-teman itu akan mendapat banyak pengalaman yang terutama kemarin yang tidak bisa hadir di pada saat promosi Dr. Pak Hamzah. Sayang sebenarnya, keren itu. Dan hari ini saya paksa Pak Hamzah nanti akan cerita dari perspektif yang agak ringan, tapi ya jangan yang nanti saya dikira nguji saya aja nggak selesai. Pokoknya ujian udah kelar lah. Judulnya Habitus Muslim Melayu Perkotaan di Pontianak, Perubahan Praktik Beragama dan Pengasuhan dalam Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ini yang kata-kata terakhir ini pasti sponsor karena konsentrasi. Iya, oke. Habitus. Istilah ini cukup populer. Kalau teman-teman mungkin lebih akrab habit ya. Habit. Bisa cerita sedikit apa sebenarnya habitus itu Pak Hamzah? Jadi saya barangkali cerita dulu dari keresahan ya Kak Dia. Karena riset kadang-kadang dimulai dari apa yang diresahkan oleh seorang peneliti. Yang jelas saya melihat bahwa praktek pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua, saya membandingkan pengasuhan yang dulu Kak Adi, yang dilakukan oleh orang tua saya dulu, kemudian yang saya lihat pada orang-orang Melayu awal pada umumnya, kemudian dibandingkan dengan yang sekarang, saya melihatnya ada perbedaan. Nah, perbedaannya awalnya kalau misalkan dari sudut pandang psikologi atau teori pendidikan atau dari agama, mudahnya atau satu katanya adalah keikhlasan kan? Keikhlasan. Iya. Kalau dulu sepertinya orang-orang tua kita itu mendidik anak-anak mereka tulus, ikhlas, tanpa motif apa-apa. Karena memang menjadi orang tua kan kodrat Kak dia. Anak itu amanah. Anak itu amanah gitu ya. Tetapi kok belakangan saya melihat beberapa, tapi tidak semua ya Kak dia. Beberapa orang tua saat ini yang hidup di kota gitu ya, yang dekat dengan modernitas, mereka kok dalam praktek pengasuhan itu punya motif lain, enggak semata-mata tulus gitu ya. Motifnya misal sederhananya gini, contohnya Kak Adi, ketika ada orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu gitu ya, itu bukan karena supaya anaknya bisa sekolah, supaya dapat ilmu, supaya berpendidikan, tetapi karena di situ dilihatnya ada ibu bupati yang anaknya juga di sekolah di situ. Nah, atau misalkan ada anak orang-orang kaya, sekolahnya di sekolah A, dia juga ingin bisa gabung. Jadi, dengan kata lain, motif mereka menyekolahkan anak bukan semata-mata untuk si anak ya? Bukan semata-mata tapi sebenarnya untuk target-target dirinya. Target dirinya sendiri. Oke. Sebelum ke sana nih Pak Hamzah, kembali tadi Pak Hamzah menyampaikan kan biasanya kajian-kajian semacam ini. Ini kan sebenarnya kan tema umum parenting. Ya, betul. Itu kan lebih banyak disoroti pada
melalui teori-teori psikologi pendidikan seperti disampaikan Pak Hamzah. Tapi Pak Hamzah mengambil teori yang berbeda. Iya, iya. Teori yang berbeda, bukan teori psikologi atau pendidikan, tapi ini teori sosial ya. Teori sosial Kak Adi. Jadi teori sosial, tepatnya mungkin karena saya kemarin mengikuti, ini dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Ya. Bacanya Bourdieu ya. Beberapa versi sih, tapi nggak apa-apa lah Kak Adi. Orang Barat juga kadang baca nama kita salah nama juga. Kita salah juga. Ibnu Sina mereka baca Avicenna gitu ya, nggak apa-apa. Pede aja ya. Pede Kadang-kadang aja. teman-teman kita itu nggak pede hanya karena nggak bisa baca nama. Iya, ya. Kalau tulisannya sih Bourdieu gitu ya. Ada yang baca Bourdieu, ada yang baca Bourdieu, ada yang baca Bourdieu dan macam-macam. Macam-macam. Karena beliau adalah sosiolog Prancis, ya. jadi logatnya juga aksen Prancis. Nah, terkait teori, memang betul tadi yang Kak Adi sampaikan, pada banyak riset, banyak kajian, pengasuhan itu dilihat atau dibedah dari sudut pandang teori pendidikan, teori psikologi gitu ya. Nah, karena itu sudah pada umumnya, lalu kemudian saya berkenalan dengan beberapa teori sosial, salah satunya Bourdieu. Saya kemudian ingin nih menggunakan teori ini supaya mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi pasti bukan semata-mata karena ini sesuatu yang belum banyak diangkat ya. Tapi pasti ada ketertarikan yang membuat akhirnya Pak Hamzah memilih saya pakai teori ini aja deh. Oh iya. Apa yang menarik dari pandangan-pandangan Bourdieu ini tentang dunia parenting? Khususnya ini kan kaitannya dengan pola asuh gitu ya. Bourdieu memang tidak pernah menuliskan tentang tema sosial parenting ya. Tetapi Bourdieu banyak menulis tentang praktek yang dilakukan oleh orang-orang kelas menengah tadi. Nah, kebetulan riset saya informannya adalah para muslim kota kelas menengah. Dan saya melihat bahwa teori yang dikemukakan oleh Bourdieu ini teori kritis tadi. Jadi dia melihat praktek-praktek yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun perorangan itu dilihat dari sisi motif atau interest. Nah, jadi membongkar praktek yang terselubung dari sebuah praktek atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itu yang saya beralasan kenapa memilih Pierre Bourdieu. Karena kan betul Kak Adi sampaikan tadi, banyak sosiolog lain ya, kenapa bukan si A, si B, si C ya. Nah, Bourdieu dalam konteks tema pengasuhan, riset yang saya tulis, ini rasanya relevan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua perkotaan, stratifikasi kelas menengah, ini pasti ada motif atau interest termasuk pada praktek pengasuhan mereka. Nah, saya ingin eksplorasi itu dan ternyata memang temuan riset saya menemukan bahwa diantaranya misalkan bahwa praktek pengasuhan itu sesungguhnya adalah menjadi alat perjuangan kelas bagi keluarga-keluarga di perkotaan pada kelas menengah. Nah, itu yang saya sebut atau saya istilahkan dengan di disertasi saya itu dengan sisi gelap pengasuhan. Sisi gelap pengasuhan. Sisi gelap pengasuhan. Karena itu tadi Kak Adi, saya mencoba membandingkan struktur lama pengasuhan yang dilakukan oleh orang Melayu awal dengan orang Melayu Pontianak saat ini. Ternyata ada yang berbeda, ada struktur baru yang dibangun dan sebagian diantaranya adalah fakta-fakta sisi gelap itu. Tapi ini bukan pemikiran semacam suudonnya Pak Hamzah kan? Bahwa orang-orang dulu tadi sesuai pernyataan Pak Hamzah mendidik anak itu tulus gitu ya, tanpa ya tendensi apapun untuk dirinya, untuk kebahagiaan si anak lah gitu ya. Pokoknya sekolah yang pintar dulu kan pesan orang tua gitu kan. Bapak itu berjuang habis-habisan bahwa kamu sekolah yang pintar. Lalu Pak Hamzah tiba-tiba memunculkan orang-orang sekarang,
terutama pada kelas menengah, tidak lagi mencoba melakukan praktek pengasuhan, bahkan sampai ke memilih sekolah tadi itu untuk tujuan si anak, tapi ada target-target tertentu ya untuk dirinya. Ya, ini bukan suudzon kan ini? Iya, kalau teori, karena saya pakai teori kritis dari Pierre Bourdieu, kalau dibilang suudzon, tetapi dia mengkritisi, kira-kira gitulah, Kak Adi. Karena memang teori kritis yang dibangun oleh Pierre Bourdieu dan teman-teman ini ingin mengungkap fakta di balik apa yang dinampakkan dalam seseorang pada perilaku mereka. Nah, jadi ada hal-hal lain yang di luar dari yang nampak, yang itu sebenarnya esensi dari sebuah praktek atau perilaku yang muncul ke permukaan. Misalkan tadi praktek menyekolahkan anak, itu kan praktek baik sesungguhnya, Kak dia. Dari memilih sekolah. Memilih sekolah, memberikan anak pendidikan, kemudian memakaikan anak dengan pakaian tertentu, kan baik ya. Kemudian membelikan mainan, kemudian mengajak anak untuk melakukan hobi tertentu. Itu kan secara kasat mata atau permukaan itu baik, semua ya praktek positif, praktek baik untuk mensupport perkembangan dan pertumbuhan anak kan. Tapi dalam kajian teori sosial